Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 11 ayat 37 sampai dengan 41. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada suatu ketika selesai mengajar, Yesus diundang seorang Farisi untuk makan di rumahnya. Maka masuklah Yesus ke rumah itu, lalu duduk makan. Tetapi orang Farisi itu heran melihat Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Hai orang-orang Farisi, kalian membersihkan cawan dan pinggan bagian luar, tetapi bagian dalam dirimu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah yang menjadikan bagian luar, dialah juga yang menjadikan bagian dalam? Maka berikanlah isinya sebagai sedekah, dan semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini, membasuh hati. Yesus hari ini mengeritik orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat karena mereka hanya sibuk memoles tampilan luar, hidup keagamaan mereka. Mereka begitu sibuk dengan praktek mencuci tangan dan benda-benda yang mereka gunakan dalam upacara keagamaan. Dan pada saat yang sama, mereka lupa membasuh hati mereka yang kotor. Yesus justru menghendaki yang sebaliknya, yakni mereka harus membersihkan hati. Mengapa hati yang harus pertama-tama dibasuh? Hati adalah pusat dan sumber yang menggerakkan perbuatan manusia. Bersih atau tidaknya hati seseorang dikenal dari perbuatan-perbuatan yang tampak. Pesan Yesus hari ini mengingatkan kita bahwa hal yang terutama ialah kesucian hati dan bukan hal lahiriah. Apa yang dimaksudkan oleh Yesus ketika ia mengatakan kepada orang Farisi, bagian dalammu penuh dengan rampasan dan kejahatan? Orang Farisi cenderung berbangga atas pengetahuan yang dimiliki, sehingga cenderung untuk menghakimi orang sesuai pemikiran mereka sendiri. Selain itu, mereka juga lebih mengutamakan persepuluhan ketimbang cinta kasih, sehingga gagal menyadari orang-orang yang paling membutuhkan yang ada di sekitar mereka. Secara lahiriah, mereka tampil sebagai orang saleh, tetapi hati mereka tidak ada kasihnya. Hal-hal tampak lebih penting daripada mengusahakan pertobatan. Apakah kita juga memiliki sifat seperti orang Farisi? Apakah kita justru memberikan penghakiman daripada belas kasihan terhadap sesama yang bersalah kepada kita? Apakah kita tidak dapat menerima masukan orang lain karena merasa diri lebih benar? Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menekankan kewaspadaan bagi kita. Kewaspadaan itu tidak sekedar didangkalkan pada soal bersiap-siap menunggu seseorang. Kewaspadaan bagi Yesus adalah sikap menjaga diri, menjaga hati, dan penghayatan. Jangan sampai orang terjebak masuk dalam penghayatan yang tidak memerdekakan dan keliru. Kita diajak untuk boleh melaksanakan aturan dan tuntutan-tuntutan hukum. Tetapi kita tidak boleh hanya tinggal pada ketaatan buta. Kita harus bergerak lebih jauh demi cinta kasih, pengampunan, dan keadilan. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas
Kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat, dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarilah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.